Yesus, Dia panggil namamu. Jangan tolak panggilannya, segera ikut padanya. Datanglah, datanglah, Yesus menantikanmu. Datanglah, datanglah, Yesus menantikanmu. Bawa dosamu padanya, jangan tunda, datanglah, kamu akan dibebaskan dari duka yang berat. Datanglah, datanglah, Yesus menantikanmu. Datanglah, datanglah, Yesus menantikanmu. Sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1, 2, dan 3. Beribadah pada Tuhan, amin, haleluya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dia panggil namamu,
Yesus menantikanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membaca secara responsoria. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikian firman Allah.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Lansia. ikut padamu.
hatiku. Bila jalanku kulihat, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Bila jalanku kulihat, aku ikut padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Gemende.
Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 30 April 2023. Warta Umum. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Topik Minggu kita adalah Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Warta hendak menikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Christian Dani Lubis, putra dari Bapak Timbul Lubis almarhum, Ibu Rosmani Boru Siregar almarhumah, alamat Perum Sentul Alaya Kloster Grandioso Blok E36 Bogor, Sektor Karmel, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Juli Elizabeth Boru Tambunan, putri dari Bapak Parhehean Tambunan, ibu dari Nurlia Boru Siagian, alamat Perum Bukit Kayu Manis Blok 5 nomor 7 RT 1 RW 12 Sektor Peniel, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 mulai pukul 8 WIB di HKBP Bogor. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Immanuel Siahan, putri dari Bapak James Siahan, Ibu Suryani Hotmaida Boru Gultom, alamat Jalan Haji Siun RT 04 RW 01 Ceger Cipayung, anggota Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap, dengan Deborah Elizabeth Boru Tinambunan, putri dari Bapak John Wycliffe Tinambunan, Ibu Kesiana Boru Manik, alamat Komplek Gujir Blok C nomor 8 RT 2 RW 7 Sektor Horeb, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 mulai pukul 8 WIB di HKBP Cipayung. Peneguhan sidi khusus. Pada hari ini Minggu 30 April 2023 pada kebaktian sore pukul 17 WIB, setelah selesai persembahan setelah khotbah, gereja akan mengadakan pelayanan peneguhan sidi khusus kepada 2 orang pelajar sidi khusus meninggal dunia. Pada hari Sabtu 29 April 2023 telah meninggal dunia Bapak Manupak Simanulang, tutup usia 58 tahun, suami dari Ibu Mary Boru Sibarani, alamat Sektor Kana. Gereja melaksanakan acara kebaktian Minggu di rumah duka yang dipimpin oleh Sintua Sektor Kana dan Pendeta Rebeka S. Boru Hutasoid. Acara pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 1 Mei 2023 di TPU Kemang. Gereja mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Pesta Parheheon Ina Seresot Bogor. Pada hari Senin 1 Mei 2023 akan diadakan Pesta Parheon Ina Seresot Bogor bertempat di HKBP Bogor. Masuk pukul 10 WIB, sekaligus penggalangan dana untuk membantu anggaran resort 2023. Diminta kepada seluruh warga jemaat gereja kita, terutama kaum ibu, supaya hadir mengikuti acara tersebut dan ikut serta berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Anggota jemaat belajar Ruas Parguru telah diterima sebagai anggota jemaat belajar
Maria Mutiara Anindita Simanjuntak, Naposo Bulung, datang dari Gereja Katolik, alamat Bogor Baru, Blok C5, nomor 18, Bogor. Kena siasat gereja. Mulai minggu ini, 30 April 2023, telah terkena siasat gereja RPP, yaitu Bapak Arintama Patar Tarida Sitorus, Jemaat Agama, alamat Sektor Kana, karena telah menikah kedua kali, beristri 2, dan tidak lagi dianggap sebagai jemaat HKBP Bogor. Persembahan kantong keempat untuk Pesta Parheon Ina Seresot Bogor. Pada hari ini Minggu 30 April 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung Pesta Parheon Ina Seresot Bogor, dan kita akan memberikannya di depan altar. Dewan Koinonia, Kebaktian Padang, Seksi Lansia. Pada hari Rabu 3 Mei 2023, mulai pukul 10 WIB, Seksi Lansia akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Villa Arusari, Desa Curug, Kampung Bojong Neros, Bogor. Berangkat dari gereja pukul 8.30 WIB. Kita doakan supaya kegiatan kebaktian Padang itu berjalan dengan lancar. Seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu 30 April 2023, mulai pukul 8 sampai 11 WIB, Seksi Kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Seksi pendidikan, ibadah pemberangkatan ujian nasional. Pada hari ini Minggu 30 April 2023 pukul 13 WIB, tempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 2. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian nasional kepada anak-anak warga jemaat kita yang akan mengikuti ujian nasional SD kelas 6, SMP kelas 9, SMU atau SMA kelas 12, dan persiapan SBMPTN. Diminta kepada orang tua dan anak yang akan mengikuti ujian nasional dan SBMPTN supaya hadir mengikuti ibadah tersebut. Informasi resort. Penabalan Sintua di HKBB Immanuel Kandang Roda. Pada hari ini Minggu 30 April 2023 di ibadah pukul 10 WIB akan diadakan acara pentahbisan Sintua kepada 3 orang calon Sintua yang dipimpin oleh pendeta resort. Parhadalo resort dari gereja kita akan mengikuti acara tersebut. Kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan baik. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 19 April 2023 berjumlah 270.530.190 rupiah. Saldo ruas mangrupi ruas berjumlah 64.094.100 rupiah. Pemasukan 75.338.200 rupiah. Pengeluaran 87.917.500
rupiah. Saldo per tanggal 28 April 2023 berjumlah 324.910 rupiah. Demikianlah warta jemaat yang kami bacakan pada minggu ini. Selengkapnya kita dapat membacanya pada warta edaran yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
dicari ialah, itulah surga yang bakal yang kau beri. Terimalah persembahanku yang ku terima darimu, yang ku berikan hanyalah yang kau beri. Terimalah doa dan sembah serta nyanyian pujian, semua yang kami miliki yang kau beri. Allah pencipta semesta yang maha kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang kau beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Jubilate ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam menjalani kehidupan kita selama 1 minggu ini, pastilah kita dapat merasakan pemeliharaan Allah. Mulai dari kita bangun pagi hingga malam, dan begitu berlangsung seterusnya. Tuhan memberi kesempatan, kekuatan, kesehatan bagi kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Baik di kantor, semua pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Walau sedikit rempong, itu istilah para perempuan ya. Namun semuanya harus kelar, harus selesai. Demikian juga orang yang berdagang di pasar. Mereka para supir di jalan untuk kejar setoran. Para guru yang terus sabar mengajar anak-anak. Para medis dengan tekun melakukan tugasnya.
Tukang bangunan yang harus bekerja keras patuh pada mandornya. Demikian juga kami para pendeta sibuk dengan pelayanannya dan lain sebagainya. Semua aktivitas apapun harus kita lakukan dengan apa? Dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita hindari sungut-sungut. Apalagi kita dapat datang ke gereja untuk beribadah. Jadi dalam proses semua kegiatan itu harus juga itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus penuh dengan sukacita, bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, anugerahnya menyertai kita hingga hari ini kita dapat berkumpul di gereja ini. Amin. Dialah pemberi sang kehidupan, pemeliharaannya kepada kita. Tadi saya simak nyanyian kur dari lansia dan juga demende, bahwa kekhawatiran kita akan hidup ini itu adalah dosa. Kalau kita khawatir, kita takut, khawatir akan kuasa Tuhan, itu dosa. Maka jangan pernah kita khawatir akan hidup ini. Bersyukurlah apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi. Bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita bukan hanya domba-dombanya, ada dalam kuasanya, melainkan juga kawanan domba gembalaannya yang ada dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita pada minggu ini pemeliharaannya, bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya pemazmur mengajak kita pada minggu ini untuk berjubilate, bersorak-sorai, datang memuji Tuhan dalam seluruh keberadaan kita. Pada pasal 100 ini ayat 1-5 mengajak kita untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dengan sikap rendah hati. Kita harus mengakui dan memuji Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima dalam satu minggu ini, dari Senin sampai hari ini. Kita harus bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita dapat mewujudkan, mengekspresikan dengan benar bahwa kita akan datang dan masuk ke hadirat-Nya. Benarkah kita akan melakukan ibadah? Mazmur 100 ini LAI memberi judul Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perikop 100 ini, pasal 100 ini. Yang pertama adalah soal ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, ayat 2. Ibadah yang kita lakukan di gereja biasanya lebih kurang 1 sampai 2 jam, ya. Tetapi mengapa ada orang yang malas untuk datang ke gereja? Padahal lebih kurang hanya 1 sampai 2 jam. Itu pun hanya sekali 1 minggu, ya. Tapi baginya sudah sangat membosankan. Bahkan seolah-olah terasa sulit jika waktu itu lebih dari itu. Coba kita hitung-hitung, padahal masih ada 144 jam lebih waktu yang kita miliki selama seminggu untuk melakukan berbagai hal. Mengapa bisa demikian? Jawabnya sederhana. Jujur saja itu karena kita tidak mengutamakannya. Bagi sebagian orang itu prioritas hari Minggu. Kalau saya tidak beribadah itu hutang kepada Tuhan. Karena
kerinduan, kesadaran, termotivasi. Bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi adalah memang itu dari dalam untuk dapat datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengutamakan dan menjadikan ibadah sebagai prioritas, kita tidak akan pernah punya waktu lagi untuk melakukannya. Ada seorang pelari kenamaan Eric Liddell pada Olimpiade Paris 1924, jadi sudah lama sekali ya. Dijadwalkan untuk lari di cabang lari yang spesialisasinya 100 meter pada hari Minggu. Namun sebagai seorang Kristen yang taat, Liddell keberatan untuk berlomba pada hari Minggu. Ia kukuh berpegang pada prinsipnya meski ia harus kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Pada saat terakhir, teman satu timnya, Harold Abrams, bertukar cabang dari cabang lari 400 meter pada hari Sabtu. Ternyata Abrams ini orang Yahudi. Maka dia juga sama seperti Liddell, menghormati hari Sabtu sebagai hari Sabat. Lalu mereka bertukar. Kedua orang ini menjunjung tinggi kepercayaan mereka. Meski mereka tidak mengikuti cabang lari spesialisasinya, tapi justru mereka mendapatkan medali emas. Liddell pun demikian. Ia memecahkan rekor dunia pada cabang lari 400 meter itu. Apa yang mau dikatakan contoh ini kepada kita? Bagaimana kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Kisah hidup Eric Liddell ini mendorong kita untuk senantiasa menempatkan waktu bersama Tuhan sebagai waktu yang penting. Tetapi ada banyak bagi orang itu tidak penting dan bahkan kurang penting. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Justru di hari Minggu kita bekerja sip-sipan. Justru di hari Minggu ada banyak orang membuka toko-tokonya. Justru hari Minggu ada banyak yang mengikuti arisan marga. Ya, kalau ada ibadah di situ ya. Bagaimana yang merencanakan untuk majaha alias hartahe menjokerin. Itu yang direncanakan sampai jauh-jauh pergi ke puncak. Padahal pada waktu kita menutup toko kita, ya sama seperti nyanyian Gemende tadi ya. Kita menutup toko kita, orang lain sudah tahu, oh itu orang Kristen, hari Minggu dia beribadah. Maka aku akan belanja pada hari Sabtu karena saya langganannya. Apakah kita yakin dengan itu? Bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita? Atau bagaimana kita dapat diingatkan supaya kita dapat datang beribadah kepada Tuhan? Di zaman sekarang Bapak Ibu, ada begitu banyak gereja berada dalam gedung-gedung. Seperti ruko, ada di mall, ada di perkantoran, atau bahkan di hotel. Yang pasti tidak pernah kita temukan di situ ada lonceng gereja. Ya. Di kota-kota besar, metropolitan pun, bahkan mungkin di daerah Bogor ini hanya ada beberapa gereja yang punya lonceng gereja. Dengan berfungsi untuk mengingatkan semua umat pada waktu untuk ibadah akan dimulai. Ketika kami melayani di Toba, tak ada satupun gereja yang tidak punya lonceng gereja. Itu hebatnya ya. Itulah indahnya. Jam 6 pagi sudah bunyi lonceng. Di situ ada banyak orang bangun, membangunkan. Jam 10:30 dibunyikan lagi lonceng. Supaya apa? Ibadah akan dimulai. Maka orang berduyun-duyun datang dari sawah. Pagi-pagi disempatkan mencangkul. Margapo-gapo do pesi majojakna, holan dicuci marsuap songon di balau tu gereja. Itu luar biasanya. Berarti masih mementingkan ibadah. Lalu bagaimana
bagaimana dengan kita di kota-kota besar? Ada 5 kali 1 hari ibadah. Masihkah kita tidak dapat beribadah pada hari Minggu? Kita hanya bisa kok memilih waktu kapan kita bisa. Ya. Tidak ada alasan saya tidak dapat bergereja. Tidak ada alasan saya tidak dapat pergi mengikuti ibadah. Apa yang harus mengingatkan kita supaya kita datang ke hadirat Tuhan? Mungkin ada orang berlewatan di depan rumah kita dengan pakaian rapi, membawa Alkitabnya. Kita tersadar, oh iya, dia sudah mengingatkanku, aku pun akan pergi ke gereja. Bisa, ada banyak cara yang dapat mengingatkan seseorang untuk dapat datang ke gereja. Tapi anehnya, karena kita sudah dininabobokkan pada waktu masa Covid, ada banyak orang-orang juga yang jemaat gereja online. Padahal dia sehat, gak sakit, gak perlu dipapa-papa. Tapi udahlah, gereja online saja. Buka saja YouTube, sudah banyak di sana ibadah-ibadah, sudah banyak di sana khotbah-khotbah yang ngetren. Atau apakah yang dapat memotivasi kita untuk dapat datang ke hadirat Tuhan? Datanglah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mungkin kita berulang tahun hari ini. Kita datang dengan sukacita memuji Tuhan. Mungkin karena kita sembuh dari penyakit, itu yang membuat kita datang beribadah. Mungkin karena lahir cucu kita beribadah. Mungkin ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terdorong, termotivasi, merindukan datang kepada Tuhan. Disitulah kita berjubilate. Menjadi pertanyaan, ketika kita sakit, dapatkah kita beribadah? Bisa. Kita bisa beribadah. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita datang beribadah. Tanggalkan semua kesedihan kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Bawa itu kepada Tuhan supaya kita dapat bersuka cita. Anthony de Mello pernah berkata, kita sebenarnya hidup dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan dan kasih. Namun ada banyak orang tidak menyadarinya. Karena apa? Karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada banyak orang hanya melihat orang lain di atas. Tidak pernah dia melihat ada banyak orang di bawahnya yang penuh dengan penderitaan. Padahal kita mau melihat lebih dalam kepada diri kita. Dan kita pasti menemukan ada banyak kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Saat melihat keluarga miskin yang hanya bisa makan dengan tertawa, nasinya hanya dicampur dengan garam, tapi mereka bisa bersuka cita makan bersama. Ada keluarga, anaknya 7 orang, hanya 1 ikan basah yang digoreng, diambil sedikit-sedikit dibagi kepada anaknya 7 orang. Mereka bisa ketawa ketiwi bersuka cita dengan anak suami istri. Meski hanya dengan makan seadanya. Itu pun mungkin makanan mereka satu-satunya hari itu. Mereka tidak mengeluh. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan berkelimpahan tapi masih bersungut-sungut, masih mengeluh, masih cemberut, dan kadang mengkritik masakan istri. Ana bohado la palopamon si pata tata, si pata moso, si pata songon bubur. Ya, dangarong sirana na bohado.
Ya sudah Lapi, ada banyak kok di sana yang bisa tinggal klik-klik saja sudah diantar. Sekarang orang nggak mau capek Bapak Ibu ya. Tidak pernah mau mengeluh seperti itu. Sudahlah, sukacita saja hidup ini katanya. Nikmatilah apa yang dapat kau nikmati. Ketika kita dapat menikmati apa yang lebih-lebih daripada orang lain, melebihi dari orang lain, bersyukurlah. Kita hanya dapat menikmati hari ini pun bersyukurlah. Disitulah kita dapat memahami Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Amin. Ya. Yang kedua, dalam perikop ini kita adalah kepunyaan Tuhan dan umat gembalaannya. Di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernahkah kita tahu bahwa tubuh manusia, tubuh kita memiliki 650 otot. Tubuh kita ditutupi kulit yang luasnya sekitar 6 meter persegi, luar biasa ya. Dalam 1 tahun jantung memompa darah sekitar 658.000 galon yang mengalir lewat pembuluh darah. Jarak yang dilalui darah selama setahun adalah sepanjang 104.607 kilometer. Wah, luar biasa ya. Pernahkah kita menyelidiki itu? Saya memberitahukannya. Mungkin kita tidak menyadari fakta itu, tapi masih banyak hal lain tentang kinerja tubuh kita yang begitu mengagumkan. Jika kita belajar sistem kerja otak, sistem kerja jantung, sistem kerja paru-paru, serta organ pencernaan, kita pasti kagum. Bahkan mata kita ini jauh lebih hebat dari apa? Dari kamera dan dari komputer manapun. Lebih mengagumkan lagi adalah semua itu apa? Tuhan yang menciptakannya. Tuhan yang mengaturnya sedemikian rupa. Tuhan memberi organ dan anggota tubuh yang luar biasa untuk kita gunakan. Bukan kebetulan jika tubuh kita, kata Paulus, adalah apa? Bait roh Allah. Maka itulah mengapa kita memelihara tubuh kita. Mengapa kita memberi makanan yang bergizi bagi tubuh kita. Cukup istirahat dan berolahraga. Supaya apa? Supaya kita terus bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kita adalah kepunyaannya, miliknya. Kita digembalakannya, dialah gembala yang agung. Seperti yang diungkapkan oleh Yesus, aku adalah gembala yang baik. Akulah pintu. Pintu bukan hanya mau masuk ke kandang yang mau diungkapkan di situ, tetapi adalah pintu sorga. Akulah pintu, kata Yesus. Maka disitulah yang ketiga ini. Dalam ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Betapa luar biasa kita membayangkan sebuah gereja lalu punya gerbang, lalu kita masuk dengan puji-pujian. Dengan syukur katanya ya, dengan pujian. Masuklah melalui pintunya dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, ada banyak makna yang ingin diungkapkan pemazmur bagi kita. Dan juga Yesus mengungkapkan bahwa pintu sorga itu dia memberikan kelimpahan kepada orang yang percaya kepadanya. Aku datang memberikan kehidupan, bukan membinasakan, seperti pencuri dan perampok. Sebab itu
kita datang melalui pintu itu. Untuk masuk ke tempat tertentu kita butuh yang namanya akses, ya, atau jalan masuk. Akses itu bisa bermacam-macam. Jika hendak masuk ke sebuah rumah, maka aksesnya adalah pintu. Jika hendak masuk ke sebuah kota, maka aksesnya adalah gerbang kota. Selamat datang, ya, itu memasuki gerbang kota. Jika hendak masuk ke sebuah penyedia sinyal wifi, maka kita perlu memiliki apa? Password sebagai akses ke penyedia sinyal tersebut. Demikian juga ketika kita menggunakan mesin ATM, ya, agar bisa melakukan transaksi, kita harus lebih dulu memasukkan nomor PIN. Jika kita hendak menghampiri tahta Bapa di sorga, maka aksesnya apa? Tuhan Yesus, karena dialah pintu. Amin. Itu sebab katanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Singkatnya, akses dibutuhkan agar kita bisa terhubung dengan sesuatu yang hendak kita masuki. Jika kita berdoa terhubung kepada Allah, itu juga pintu masuknya siapa? Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian juga kita mau masuk ke bait Allah, maka kunci passwordnya adalah apa? Mengucap syukur. Bukankah Alkitab juga berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu dia. Maka ketika kita sudah berada di dalam gereja, Bapak Ibu, tidak usah lagi ada transaksi di handphone kita, ya. Tidak usah lagi ada jawaban-jawaban chat ataupun ya untuk menerima telepon dari seseorang. Disinilah pentingnya kita menghadap hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, dalam minggu jubilate ini, marilah kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan kita harus melakukannya dengan hati yang gembira. Kiranya firman Tuhan pada minggu jubilate ini kita terus bersyukur, bersukacita, karena ada banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat ini. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini di dalam Kristus. Engkau adalah gembala yang baik, yang menggembalakan kami, domba-dombamu, umatmu, yang memelihara dan menyediakan apa yang dapat kami butuhkan di dalam keseharian kami, di sepanjang hidup kami. Sekalipun ada suka duka yang kami alami, Tuhan tetap ada bersama kami, memberikan penghiburan, kekuatan, peneguhan iman, sehingga kami menang atas apapun yang dapat kami alami, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Kami bersyukur boleh dapat datang ke gereja Tuhan pada hari ini penuh dengan sukacita, nyanyian, dan juga ucapan syukur. Biarlah Tuhan Engkau perkenankan ibadah kami. Kuduskanlah ibadah ini Tuhan bagimu, agar kami dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami terlebih bersyukur pada minggu jubilate ini, karena Kristus yang sudah mati mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami menerima kehidupan hari ini, esok dan selamanya. Bahkan kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan, bahwa Engkaulah pintu masuk ke sorga. Melalui iman kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan yang menyediakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam doa syafaat ini kami bersatu hati untuk mendoakan jemaat Tuhan, pasangan Christian Daniel Lubis
dan Julie Elizabeth Boru Tambunan yang akan menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei di HKBP Bogor. Begitu juga dengan pasangan Immanuel Sihaan dengan Deborah Elizabeth Boru Tinambunan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei di HKBP Cipayung. Tuhan, Engkau berkati seluruh persiapan mereka. Dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam rencana mereka, sehingga mereka terus memuji memuliakan nama Tuhan. Hingga mereka Engkau berkati menjadi pasangan keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga jemaat yang akan mengikrarkan iman percayanya pada hari ini pada pukul 5 sore untuk 2 orang pelajar sidi khusus, supaya mereka terus dapat mengikrarkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak malu untuk menyatakan imannya di tengah-tengah dunia ini, bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang meninggal, Saudara Manumpak Simanulang umur 50 tahun yang meninggalkan Ibu Mary Boru Sibarani beserta dengan keluarga. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan penghiburan agar mereka dapat melanjutkan rencana mereka ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Engkaulah menjadi Allah, menjadi Bapa di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka dikuatkan tidak takut akan kehidupan ke depan ini. Kami juga mendoakan para heon seksi perempuan Seresot Bogor, berkati yang akan dilaksanakan esok tanggal 1 Mei di gereja HKBP Bogor, agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami boleh bersukacita semua perempuan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Demikian juga saudara yang kena siasat hukum gereja, Saudara Ariantama Patar Tarida Sitorus. Kau berkati dia Tuhan untuk dapat bertobat pada hari ke depan, dia mendapatkan pengampunan yang daripadamu dan menjadi jemaat yang penuh kembali dimanapun dia berada. Kami juga mendoakan ada banyak program-program gerejamu yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu ini. Berkati Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Kami juga tak lupa mendoakan yang sakit, Nyonya Pasaribu Boru Simangunsong, Bapak BL Siagian Boru Panjaitan. Engkaulah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kasihani mereka Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang memberikan sukacita sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka. Berkati juga jemaat yang belum mendapatkan anak, agar Engkau Tuhan yang memberikan kepercayaan, agar mereka menjadi orang tua kelak dan dapat melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya. Biarlah pada waktu dekat ini Tuhan kasihani mereka. Engkau nyatakan karyamu, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Engkaulah gembala yang baik bagi mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Juga bagi anak-anak kami yang di dalam masa pendidikan, yang mengakhiri semester mereka hari ini, kelas 6 SD dan juga SMP kelas 9 dan bahkan SMA kelas 12 dan akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ke universitas. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan juga keyakinan untuk menggapai masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, jodohnya, mari Tuhan Engkau juga yang mempertemukan kepada anak-anak kami supaya mereka menemukan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat membangun keluarga yang baru, agar orang tua mereka dapat bersukacita. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang akan kami doakan. Engkau sempurnakan doa kami ini di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan seluruh apapun yang menjadi pergumulan kami yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang tahu di dalam hati kami
kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku, padanya aku percaya. Kuasa tangannya menjaga diriku, serta kuatkan langkahku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku damainya penuh. Yesuslah Tuhanku, berjaga selalu, sumber kekuatan hidupku. Walau ku terluka cobaan penuh, Tuhan tabahkan jiwaku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku damainya penuh. Kasih-Mu Tuhanku takkan berlalu, jiwaku penuh Roh Kudus. Ku puji nama-Mu, Kau penolongku, Tuhan penebus dosaku. Tuhan pelihara
Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh, hatiku damainya penuh. Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku, padanya aku percaya. Kuasa tangannya menjaga diriku, serta kuatkan langkahku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh, hatiku damainya penuh. Yesuslah Tuhanku, berjaga selalu, sumber kekuatan hidupku. Walau ku terluka cobaan penuh, Tuhan tabahkan jiwaku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh, hatiku damainya penuh. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di hatiku penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku.